Dewan Jaminan Sosial Nasional menyatakan akan meleburkan kelas rawat inap BPJS yang terbagi 3 kelas menjadi kelas tunggal atau kelas rawat inap standar. Kelas rawat inap standar atau KRIS direncanakan segera rampung dan mulai diimplementasikan di sebagian rumah sakit paling lambat awal tahun 2023. Rencana ini menuai pendapat berbeda antara peserta BPJS kelas 1 dan 3. Ya senang kalau emang disamakan. Itu tanggapan senang kalau disamakan semua. Itu jadi nggak perlu dibeda-bedakan. Kalau sekarang kan mesti bedain tuh kelas 3 sama kelas 1. Apalagi yang gratisan kan. Pasti dibedain kan di kelas 3 itu. Ya kalau untuk saya sih nggak berat ya, yang penting kalau iurannya berbeda ataupun sama, yang itu nggak masalah bagi saya ya. Tapi kalau iurannya tetap sama seperti ini, terus kelasnya sama, ya itu baru masalah juga menurut saya, Mbak. Makanya kan saya bayar lebih mahal gitu ya, kelas 1. Kok tiba-tiba disamakan dengan kelas 2 dan 3. Nah gitu kemarin, Mbak. Untuk menerapkan KRIS ada 12 kriteria yang harus dipenuhi, yakni bahan bangunan di rumah sakit tidak memiliki porositas tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, tersedia 1 nakes per tempat tidur, dapat mempertahankan suhu ruangan stabil di 20-26 derajat Celcius, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, jenis penyakit, kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, tirai atau rel partisi menempel ke plafon dan bahan tidak berpori, kamar mandi di dalam ruangan inap, kamar mandi sesuai standar aksesibilitas, dan ruangan memiliki outlet oksigen. Tenaga ahli DJSN Ahmad Ansyori mengatakan, KRIS dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap BPJS agar sesuai standar yang ditetapkan dan juga untuk pemerataan layanan untuk seluruh warga. Perhitungan aktuaria itu semata-mata untuk menyeimbangkan bahwa layanan ini akan bisa terlaksana dengan baik bila didukung pendanaan yang dibutuhkan sebesar sekian begitu, dan kemudian diformulasikan dalam bentuk rumus-rumus iuran. Tapi kemudian setelah ditetapkan pemerintah, DPR minta itu diturunkan, lalu diturunkan oleh pemerintah. Nah, baru di tahun 2018 pemerintah menetapkan lagi kenaikan berdasarkan tindak lanjutnya itu. Itu peristiwa tentu akan menjadi pelajaran berharga sehingga di saat berikutnya ini tidak akan terjadi kisruh yang besar. Sementara itu, besaran iuran BPJS belum ditentukan dan masih dalam proses pembahasan oleh DJSN dan pemerintah. Lantas, berapakah besaran iuran yang tepat agar tidak memberatkan masyarakat? Timbul Siregar, koordinator BPJS Watch berpendapat, iuran BPJS tidak boleh memberatkan peserta BPJS kelas 3. Nanti karena adanya kelasnya cuma 1, maka hanya 1 iuran. Nah itu yang juga kita kritisi, kita berikan masukan, karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 hilang akan di-blended nanti nih iurannya. Nah, yang saya dengar itu kajian DJSN itu sekitar 50-75 ribu. Tanya, saya berharap sih sebenarnya untuk sementara memang dalam proses pemulihan ekonomi kita, kelas 3 ini sementara jangan dinaikkan. Karena kalau nanti di 2023 langsung ditetapkan 50 ribu misalnya ya, yang kelas 1, kelas 2 nggak ada masalah, kelas 3 ini yang akan jadi masalah. Penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS di seluruh pelayanan BPJS Rumah Sakit se-Indonesia ditargetkan terjadi pada tahun 2024. Monika Honado, Ilham Aji, Jakarta.